Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Fathuh Rozi, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMK Budiwarman II Jakarta, dan juga sekaligus sebagai mahasiswa PPG Daljab tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 42500100722. Hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SMK Budiwarman II Jakarta untuk uji kinerja pada kelas 10 dengan tema manfaat menghindari foya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali setiap kegiatan aktivitas kita dengan doa. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini mendapat manfaat dan juga berkah dan serta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa dan pembacaan Asmaul Husna. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Allahumma akhrijna min zulmatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sarilana abwaba fadlika ya arhamar rahimin. Silakan dibuka Asmaul Husnanya, kita baca bareng-bareng pada pagi hari ini. Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Hadi ya Badi ya Baqi ya Waris ya Rashid ya Sabur ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes, Ajib. Sebelumnya saya mau cek dulu kerapihannya. Rapi semua udah? Meja belajar? Oke? Aman? Bukunya udah ada semuanya? Oke, nanti kalau sudah siap, kita akan melaksanakan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa maksimal, kalian mendapat ilmu yang bermanfaat. Baik, sebelumnya saya absen dulu. Siapa temannya yang nggak hadir, ada nggak? Siapa yang nggak masuk? Zahra, apa keterangannya? Sakit. Ada lagi? Nihil, selain itu nggak ada lagi? Baik, alhamdulillah. Kita doakan teman kita yang sakit, mudah-mudahan diberi kesehatan dan bisa kumpul lagi belajar bersama kita di kelas ini. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang bab 3, manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Sebelum mulai kita speaking dulu. Siap gak? Siap. Perhatikan ke layar yang telah disiapkan. Tebak-tebakan gambar. Kira-kira ini gambar apa? Gambar apa? Gambar
Berarti sudah paham betul bagaimana kontur tubuh sapi. Tadi yang pertama apa? Harimau. Kita cek gambar yang ketiga. Gambar apa ini? Gambar? Kita cek gambarnya. Ya. Gambar apa ini? Gambar ayam. Ya. Walaupun badannya konturnya badan, tapi palanya. Perhatikan gambar yang ada di layar. Ini menyangkut daripada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya. Ada gambar 1, 2, 3, 4, dan 5. Kira-kira gambar 1, gambar apa nih? Coba angkat tangan yang mau jawab. Ya. Berfoya. Betul, berfoya. Kemudian gambar yang kedua, silakan. Saya. Fadil. Iya. Apa Fadil? Iya. Ria. Kenapa bilang Ria? Karena dia mamerin sama dia. Memamerkan Masih sebenarnya. sedekahnya. Ya, kita cek. Betul. Ria gambar yang kedua. Pertanyaannya 3, 4, 5 nya apa nih? Dari 5 gambar ini terkait foya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Pada pekan sebelumnya kita membahas tentang syu'abul iman. Apa tuh syu'abul iman? Cabang-cabang iman. Sekarang keterkaitan dengan materi kita ini apa? Antara cabang iman dan juga tentang menghindari sikap atau sifat tadi foya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Apa keterkaitannya, ada nggak? Materi kemarin tentang cabang iman dengan ini adalah sesuatu aktivitas nyata memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pembelajaran pada bab 3 ini, yang pertama itu peserta didik diharapkan dapat menjelaskan akhlak mazmumah, sikap hidup foya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Di antaranya pengertiannya, cara menghindarinya, dan manfaat menghindarinya. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis. Nah, kalian ini harus bisa menganalisis akhlak mazmumah, ya, sikap hidup foya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad, pengertian, cara menghindarinya, serta manfaatnya. Tujuan terakhir dalam bab ini ialah peserta didik dapat membuat karya yang mengandung konten manfaat, menghindari akhlak mazmumah, sikap hidup foya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Sudah paham berarti ya? Tujuan kita ini semua nih. Mudah-mudahan pembelajaran kita mencapai daripada tujuan pembelajaran kita. Dari kamu memahami konsep dan pengertiannya dan meyakini bahwa segala akhlak mazmumah itu larangan agama. Berarti kita harus tinggalkan. Pertanyaan untuk semuanya. Bagaimana sih cara agar hidup kita manfaat? Ya. Ya, menghindari sikap foya-foya. Ada lagi cara agar hidup manfaat. Yang pertama sesuai dengan bahasan kita, yakni kita hindari sifat atau sikap hidup berfoya. Kalau kita foya-foya berarti kebalikannya, hidup kita tidak manfaat. Yang kedua, menghindari sifat ria dan sum'ah. Yang ketiga, menghindari sifat takabur. Kalau ada orang yang takabur, berarti hidup dia tidak manfaat. Dan yang terakhir, cara hidup bermanfaat sesuai dengan bab pembelajaran hari ini ialah menghindari sifat hasad. Sekarang kita bahas dulu satu persatu. Sekarang dari pengertiannya dulu. Pengertian foya-foya, ria, dan sum'ah. Ada yang mau berargumen? Apa sih foya-foya? Ya. Foya-foya itu seperti menghambur-hamburkan uang, Ya, menghambur-hamburkan uang atau harta. Ya. Foya-foya tadi kata-kata mana adalah menghambur-hamburkan harta. Kita cek di PowerPoint. Foya-foya adalah sikap hidup menghambur-hamburkan uang secara berlebihan dengan tujuan bersenang-senang dan minim manfaatnya. Jadi dihambur-hamburkan tanpa memikirkan manfaatnya, justru malah kecil manfaatnya. Ya, ini makna atau pengertian dari foya.
Kemudian yang kedua, riya. Fadil. Mengumbar atau memperlihatkan hasil sedekah kita kepada orang lain. Ya, mengumbar atau daripada hasil kita kepada orang lain. Kita cek jawabannya. Coba baca pengertian apa pengertiannya riya. Ia memperlihatkan amalan kebaikan yang sedang dilakukan dengan maksud agar orang lain melihat dan menguji. Ya, sama nggak tadi jawaban Fadil? Sama. Dengan yang dibawain sama ya. Jadi dia melakukan kebaikan dan diperlihatkan di depan umum agar orang lain bisa melihatnya, bahkan sampai memujinya. Wah, bagus tuh, keren, hebat kamu. Nah, hati-hati ya. Itu pengertian dari riya. Sum'ah. Sum'ah, pengertian sum'ah. Ya, Neha. Memberitahukan atau memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya dipuji. Ya. Ini kalau riya dan sum'ah hampir mirip. Ya, hampir mirip. Kalau riya tadi dikatakan oleh Fadil itu memperlihatkan. Tapi kalau Neha tadi sebutkan sum'ah ini memperdengarkan gitu ya. Memberitahu kalau saya udah melakukan hal baik loh gitu. Kita cek. Sum'ah kemudian dibaca. Sum'ah memberitakan amalan kebaikan yang sudah dilakukan dan awalnya memuji dan diketahui orang agar didengar dan dipuji orang lain. Ya, benar kan? Sama kan tadi jawabannya? Sama. Menceritakan amal kebaikan yang sudah dilakukan, yang mungkin awalnya orang lain nggak tahu. Makanya tadi gambar yang pertama di gambar awal itu ada kata-kata kan, saya Pak Haji loh. Jadi setelah beribadah, setelah melakukan amal kebaikan, dia kasih tahu ke orang-orang, saya udah haji loh gitu bahasanya ya. Saya udah haji, panggil saya Pak Haji dong. Nah, itu namanya sum'ah. Itu semuanya adalah penyakit hati. Mudah-mudahan kita semuanya sudah membahas pengertiannya, kita bisa hindari daripada akhlak mazmumah tersebut. Yang 5 ini, sikap atau sifat hidup foya-foya, riya, sum'ah, takabur dan hasad. Kita ice breaking dulu. Kalau saya katakan smart student, jawabnya adalah saya pikir, saya rasa, saya bisa. Bisa nggak? Keluarkan suaranya, semangatnya, biar kita tambah lagi energinya pada pembelajaran pagi hari ini. Smart student! Saya pikir, saya rasa, saya bisa. Ulangi, lebih keras lagi. Smart student! Saya pikir, saya rasa, saya bisa. Kalau jadi smart student tadi sudah dijargonkan, saya pikir, saya rasa, Saya bisa. Jadi pikirkan dulu dan kalian rasakan dan pastikan kalian optimis bahwa kalian itu bisa. Gak ada yang gak bisa. Asalkan tadi berpikir dan dari hatinya berprasangka itu kalau kita bisa. Kita lanjut. Kita bahas yang pertama dulu tentang foya. Kalau ada dulu sempat viral di sosial media, visi foya, misi foya, visi misi Foya. waduh, itu bahaya. Jangan dijadikan visi misi dua-duanya foya-foya jadinya. Sekarang kita udah bahas bahwa foya-foya termasuk larangan dalam agama. Larang, berarti nggak boleh. Nah, ini ada gambar di depan. Coba, apa yang akan kalian lakukan jika memiliki hal berikut? Bertabung. Ini gambar apa? Nah, kalau uang duit cepet ya. Tuh. Ini gambar uang. Kalau kalian punya ini, Bersedekah. mau diapain? Bersedekah. Oke, balik. Tabung. Beramal. Belanja. Belanja. Iya, belanja apa? Belanja boleh nggak belanja? Itu dia ntar ya, nggak jadi masalah kan? Belanja boleh. Ya. Kemudian apa lagi? Kalau punya uang segini, pergi haji, masya Allah. Mudah-mudahan kita semua pergi haji. Baik. Ada dua pilihan. Ketika kita mendapatkan sebuah harta, terutama yang sesuai gambar ini adalah uang. Uang ini mau diarahkan kepada akhlak mahmudah atau akhlak mazmumah.
Tadi kalau akhlak mahmudah dibuat untuk bersedekah, ya, beramal, bantu fuqara wal masakin. Kalau misalkan tadi belanja termasuk akhlak mahmudah apa mazmumah? Mahmudah, bisa juga mazmumah. Tinggal kita lihat nanti dalam proses belanjanya. Belanjanya boleh akhlak mahmudah, kenapa? Saling membantu perekonomian umat. Kan ada yang jualan, ada yang beli. Masa dia jualan doang gitu. Jadi kita harus membantu itu semuanya. Jadi dari gambar ini ada dua pilihan. Mau kita gunakan sebagai akhlak mahmudah apa jadi ke arah akhlak mazmumah. Kenapa sih dilarang? Kenapa dilarang? Menghambur-hamburkannya itu menghambur-hamburkan sesuatu untuk sesuatu yang tidak berguna. Ya, dalam Quran disebutkan ada dua dalam berbagai disebut. Yang pertama ada israf, diulang dalam Quran sebanyak 23 kali. Dan yang kedua ada tabzir, diulang 3 kali di dalam Al-Quran. Ada israf, ada tabzir. Dua-duanya mirip dan menjadi kerucut menjadi satu itu disebut foya. Apa itu israf, apa itu tabzir? Kalau kayak melampaui batasnya. Israf melampaui batas. Tabzir? Tabzir boros. Israf dan tabzir. Coba siapa ya? Hari ini tanggal berapa? Tanggal 9. Absen 9? Oke, udah bukan. Sekarang bulan 10, absen 10. Iya, silakan berdiri absen 10. Coba dibaca pengertian israf dan tabzir. Yang lain menyimak. Israf artinya berlebihan. Segala sesuatu yang israf adalah dilarang termasuk dalam beribadah, sebab dalam Islam perlu keseimbangan dunia dan akhirat. Tabzir adalah perilaku yang menghambur-hamburkan. Tabzir ini maknanya dekat dengan israf. Israf adalah perilaku berlebihan, baik israf dan tabzir tergolong perilaku tercela. Ya. Mazmumah. Ya, terima kasih. Jadi israf dan tabzir ini sebetulnya hampir sama ya. Paham tuh? Paham. Kita lanjut. Kalau tadi udah pengertian yang sudah paham, contohnya. Contoh israf dan tabzir. Kamu ya. Dengar nggak teman-teman? Ya, suaranya diperkeras ya. Contoh tabzir dan israf itu seperti mengambil makanan dan minuman pada suatu acara tasyakuran secara berlebihan tanpa mempertimbangkan daya tampung perut, akhirnya tidak sanggup menghabiskan makanan dan minuman tersebut. Ya, itu salah satu contoh israf dan tabzir. Ada lagi nggak teman-teman yang lain? Bagus, jawabannya betul. Ya, itu termasuk dalam contoh israf dan tabzir. Contoh israf dan tabzir dalam hal makan dan minum. Kita suka lihat dalam acara-acara ada yang ambil piring terus ambilnya banyak. Ada. Sering ya? Iya sering. Mudah-mudahan kalian gak termasuk nih. Ya, cuma lihat aja, tapi tidak mencontoh. Ada yang ambil piring. Nih contoh israf. Ambil nasi yang banyak. Atau ada yang sebaliknya, ambil nasi sedikit. Lauknya yang banyak. Ya. Pas dimakan ternyata perutnya kenyang. Gak kuat dia untuk makannya, akhirnya dibuang. Baik, contoh selanjutnya adalah dalam hal kenapa coba? Ada yang bisa jelaskan nggak? Apa maksudnya? Saya Ya, contohnya itu kuota internet untuk men-searching atau chattingan yang tidak perlu. ya itu juga termasuk bisa dalam berbicara mungkin memanfaatkan media sosial, WA-an atau teleponan malam-malam ngobrol aja berlebih-lebihan, harusnya nelponnya cuma nanya kabar. Selanjutnya, tahu nggak sih? Ya, itu apa namanya tuh? Gibah. Yang harusnya cuma nanya ngobrol, tugas, materi, tiba-tiba jadi malah gibah. Itu namanya berlebih-lebihan. Cukup apa yang kita mau bahas itu aja. Yang ketiga, contoh yang ketiga dalam hal waktu di sosmed. Ada yang bisa jelaskan kenapa ini termasuk contoh israf dan tabzir? Buang-buang waktu lama-lama main
betul. Bermain sosial media bisa dikatakan israf apabila harusnya kalian tidur, tapi justru sambil tiduran malah scroll TikTok, Instagram, YouTube dan sebagainya, nonton Netflix gitu ya. Jadi ditonton aja sampai larut malam, sadar-sadar pas sudah jam 12. Ingat kalau besok ada kegiatan belajar mengajar di sekolah, akhirnya paginya ngantuk. Kenapa itu? Karena malamnya berlebih-lebihan dalam bermain sosial media. Itu dilarang dalam agama. Siapa yang masih seperti itu? Malamnya scroll TikTok, ayo. Ya, sekarang jangan sampai dilakukan lagi karena ini termasuk dalam larangan agama. Contoh israf selanjutnya dalam hal belanja. Ya, belanja bisa masuk ke contoh israf, perilaku israf ini apabila belanjanya berlebih. Motor satu cukup nggak? Apa harus 3? Nah, contoh israf termasuk begitu. Jangan belanja motor nih hari ini, sebulan ini beli nih PCX, bulan depan beli SUV, bulan depan ganti lagi. Itu namanya berlebih. Manfaatnya sama nggak? Manfaatnya sama, itu buat berkendara. Kalau kalian sekolah, bisa buat antar kalian sekolah, ya, dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai kita berlebihan dalam belanja, termasuk belanja online. Aduh, hati-hati tuh. Siapa yang masih suka belanja online? Saya gitu. Jujur, saya belanja, tapi tidak berlebihan Pak. Belinya cuma 1. Minggu ini 1. Ya, jangan sampai kita belanja berlebih. Kita buktikan manfaatnya. Ya. Terakhir, contoh israf dan tabdzir. Nih, apa ini? Israf dalam berpenampilan. Coba bayangkan, ketika kalian datang suatu acara, terus ada sosok yang lebih serem ya kalau sosok ya. Ada orang tua yang memang udah berumur, tapi dandanannya lebih metal dibanding kalian, atau lebih lebih bulan gitu ya. Dandanannya lebih tebal gitu dibanding kalian. Kira-kira respon kalian bagaimana? Enak gak melihatnya? Gak enak. Begitu juga buat kalian. Buat kita semuanya, kita berpenampilan sesuai dengan kapasitas diri kita, umur kita, kemampuan kita dan sebagainya. Jangan berlebih-lebihan. Sesuai kita aja. Gaya kita seperti apa ya udah. Umur kita 17, umur 17. Jangan jadi umur 25 atau kamu umur 17 gayanya umur 40. Nah, itu namanya berlebih-lebihan. Coba ini ada dalil larangan foya-foya. Kan tadi saya katakan foya-foya itu larangan agama. Yang pasti sumber hukum dalam Islam itu yang utama adalah dari Al-Qur'an. Nah, kita cek. Jadi bukan omong-omong doang. Kita cek ada dalam Quran apa, ayat berapa. Ayo kita baca bareng-bareng ya. Dalil larangan foya. Baca basmalah bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah kita baca bareng-bareng Quran surat Al-Isra surah ke-17 ayat 26 dan 27 ini tipe ya. Harusnya ayat 26 dan 27. Di mana artinya berikanlah kepada kerabat dekat haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu dengan boros. Sesungguhnya orang-orang boros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Ada nggak setan gak ingkar sama Tuhannya? Gak ada. Setan semuanya ingkar sama Tuhannya. Sekarang saya tanya, ada nggak yang mau saudaraan sama setan?
Ada nggak yang mau saudaraan sama setan? Kalau nggak mau, berarti kita harus hindari sikap foya. Baik itu israf maupun tafsir. Kalau nggak mau dikatakan sebagai saudara setan. Ngeri, ya. Ini perintah dalam Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an sudah melarang, di dalam Al-Qur'an sudah ada larangan, berarti valid no debat. Valid no debat. Udah, harus kita tinggalkan. Nggak boleh. Dan ini juga diperkuat tentang foya-foya, larangan foya-foya itu diperkuat dalam hadis riwayat Abu Dawud. An Abi Syuaib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kul washrab walbas wa tasaddaq fi ghairi saraf wala makhilati. Yang artinya dari Abi Syuaib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makanlah dan minumlah dan berpakaianlah dan bersedekahlah tanpa berlebih-lebihan atau israf dan tanpa kesombongan. Jadi makan, minum, berpakaian jangan berlebih-lebihan. Apalagi ada kesombongan dalam berpakaian. Oh keren nih, kalau pakai yang lain pada iri nih. Biarin aja. Gak boleh. Berpakaianlah dengan yang baik tanpa berlebih-lebihan dan sebagainya. Sekarang sudah tahu dalil larangan foya-foya itu ada di Quran surat apa tadi? Al-Isra. Ya, ingat-ingat ya. Dalil larangan tentang foya-foya Quran surat Al-Isra surah 17 ayat 26-27. Jadi ketika nanti datang ke mall, main ke mall ya, pas mau belanja gini, Quran surat Al-Isra 26-27 gitu ya. Nggak jadi beli lagi. Habis beli seblak, beli es. Nah, punya 2 tangan, udah penuh, masih juga pengen jajan. Ingat Quran surat Al-Isra. Jangan sampai berlebih. Cukup mengenyangkan perut, cukup alhamdulillah. Baik, selanjutnya kita membahas tentang yang lainnya dengan cara pembagian dan diskusi kelompok. Sekarang sudah duduk per kelompok, tinggal kita siapkan apa yang harus dibahas setiap kelompok, dan nanti setiap kelompok maju ke depan menjelaskan apa hasil diskusi kelompoknya. Kalau tadi saya sudah menjelaskan tentang foya-foya ya. Kalau tadi kan ada pengertiannya, kemudian ada dalilnya, dan ada contohnya. Sekarang tugas kalian kelompok masing-masing untuk menjelaskan tentang pengertian dalil dan contoh perilaku riya, sum'ah, takabur dan hasad. Kelompok 1 mana kelompok 1? Ini kelompok 1 berarti membahas tentang riya. Ini kan foya-foya sudah kan sama saya kan? Berarti kelompok 1 membahas tentang riya. Kelompok 2 mana? Kelompok 2 berarti membahas tentang sum'ah, betul. Kelompok 3 mana? Membahas tentang takabur, dan terakhir kelompok berarti kelompok 4 membahas tentang hasad. Nanti kalian baca dari berbagai sumber, kalian diskusikan dengan teman kalian pengertiannya versi kalian. Kalau tadi kan versi saya, kemudian nanti dalilnya kalian cari dalil larangan riya, sum'ah, takabur, hasad itu ada di Quran apa, nanti bacakan ya. Nanti dibacakan saja, kemudian contoh perilakunya apa ya. Paham tuh? Paham. Saya beri waktu untuk mengerjakan atau diskusi kelompok. Ini ada lembar kerja peserta didiknya. Nanti kalian kerjakan di sini aja. Ini juga ada pertanyaan yang sudah saya salin, jadi bukan berupa tabel seperti itu. Tinggal kalian tulis hasil diskusi kelompoknya. Ya, bagi tugas di sini tulis namanya, kemudian di sini jawab sampai ke belakang. Boleh dijawab. Paham tuh? Paham. Saya beri waktu untuk diskusi kalian selama 15 menit ya. 15 menit cukup, mudah-mudahan diskusi kalian bisa maksimal. Sebelum kita lanjutkan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian setiap kelompok, kita simak
video berikut ini. Disimak baik-baik, kita ambil hikmah dan pelajarannya. Pak, belikan HP baru dong. HP kamu kan masih bagus, nak. Iya sih Pak, tapi aku ingin tipe yang terbaru, biar nggak ketinggalan tren. Alah, paling juga modelnya aja yang baru. Tidak diperbolehkan iri hati kecuali terhadap dua orang. Orang yang dikaruniai ilmu Al-Quran oleh Allah, lalu ia membacanya malam dan siang hari. Dan orang yang dikaruniai harta oleh Allah, lalu ia menginfakkannya malam dan siang hari. Ya, bagus nggak videonya? Apa isi dari videonya? Apa isi dari videonya? Mengajarkan kita untuk menghindari sifat foya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Nanti kita dengarkan juga nih presentasi dari masing-masing kelompok. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Saya minta nanti, ini namanya metode learning cell, nanti dipanggil temennya yang menurut kalian bisa menjelaskan ke kelompok kalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang ria. Pertama, jelaskanlah pendapat kalian tentang gambar. Seseorang yang bersedekah tapi memperlihatkan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2, saya menjelaskan apa itu sum'ah. Sum'ah adalah memperdengarkan atau secara istilah sum'ah yaitu memberitahukan atau menggunakan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapat pujian. Smart student. Saya bisa. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan, saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan pengertian tentang ria. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin membahas tentang sum'ah. Nomor 1, jelaskan pendapat kalian tentang gambar tersebut dan pengertiannya. Jadi gambar tersebut ini adalah gambar perilaku sum'ah, yang artinya itu adalah memperdengarkan atau memperceritakan kebaikan yang kita lakukan agar dirinya dipuji oleh orang lain. Sekian, apakah ada pertanyaan? Tidak. 11 penjelasannya. Ya, tepuk tangan untuk yang berhasil. Alhamdulillah, dari masing-masing kelompok sudah menjelaskan ke kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ini namanya metode learning cell. Ya, keliling dipanggil tuh semuanya. Saya mau dong penjelasannya. Jadi gitu. Pembelajaran juga kita nggak mesti semuanya dari buku dan sebagainya. Kita bisa belajar dengan teman juga, minta penjelasan dari teman sebaya, gitu ya. Baik, kita afirmasi jawaban hasil diskusi teman-teman tadi. Tadi sebagian besar saya sudah dengar. Kelompok 1 membahas tentang ria, 2 membahas tentang sum'ah, 3 membahas tentang takabur, dan yang keempat membahas tentang hasad. Kita lihat. Tadi pengertiannya kurang lebih udah pas, mantap lah, semuanya udah paham berarti penjelasan atau pengertian tentang masing-masing ini. Akhlak mazmumah, ada foya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Ria tadi dikatakan melakukan ibadah dengan niat supaya mendapat pujian, penghargaan diri dari orang lain. Kalau sum'ah memberitahukan amal ibadah kita kepada orang lain biar apa? Biar dipuji, biar disanjung. Tadi juga kelompok takabur menjelaskan bahwa takabur itu adalah sikap yang menunjukkan sombong atau merasa lebih kuat dan lebih hebat, merasa paling benar, paling keren, paling bagus, paling ya semuanya lah, paling deh, gitu ya. Dan hasad, pengertian tadi dijelaskan oleh kelompok hasad, itu sifat merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain, bahkan sampai mendoakan bahwa nikmat itu agar hilang darinya. Itu pengertian atau definisi dari masing-masing penyakit hati ini.
Memang di dunia kita nggak terlihat nih apakah dia atau tidak, tapi bisa kita evaluasi diri, kita muhasabah. Setiap habis melakukan sesuatu kita muhasabah. Jangan sampai muhasabahnya nanti telat di akhirat. Pahalanya udah dikumpulin, ternyata pas di akhirat sudah habis. Kenapa? Karena kita ada sifat riya ataupun kita jadi lupa sama nikmat yang udah Allah berikan, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Itu udah bersyukur harusnya. Jangan kita jadi kemana-mana. Paham dong? Paham. Ada pertanyaan sejauh ini? Gak ada? Oke, untuk hari ini kita cukupkan ya pembahasan tentang pengertian, dalil, dan contoh perilaku. Sekarang sebelum berakhir, coba pegang pundak temen yang di kanan. Ya, ikutin saya ya. Suaranya keluarin. Hai teman-teman. Hai teman-teman. Hari ini kita sudah belajar tentang manfaat menghindari sifat foya-foya, riya, sum'ah, takabur. Jangan sampai kita semua melaksanakan hal tersebut. Mudah-mudahan kita semua kumpul di surga. Sekarang tukar tangan kirinya, teman kirinya. Hai teman-teman. Terima kasih ya. Udah belajar bareng saya. Hari ini saya sangat senang. Bertemu kamu. Dijelasin. Didengarkan. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa kita amalkan. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, kesimpulannya untuk pembelajaran pada pertemuan pertama ini membahas tentang pengertian, kemudian dalil dan contoh perilaku adalah Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya, jadi nggak ada yang dua, satu-satunya zat yang mengatur hidup manusia. Bentuk pengaturan bagi manusia adalah perilaku baik dilakukan dan perilaku buruk ditinggalkan. Setiap perilaku manusia pasti memiliki balasan. Kita nggak lihat, jangan sampai balasan tersebut menjadi balasan yang buruk. Makanya lakukan hal-hal yang baik. Hidup dengan foya-foya, ria semata kabur dan hasad pasti akan mendatangkan mudarat baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu sangat penting bagi manusia menjauhi sikap-sikap hal tersebut, yakni ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Itu ya. Jadi sudah paham semuanya hari ini? Pekan yang akan datang kita akan membahas, tadi sudah saya spill terkait dampaknya, dan kita akan membahas cara menghindari akhlak mazmumah tersebut. Jaga imannya, jaga Islamnya, biar kita tetap dalam koridor ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Smart student. Saya pikir, saya rasa, saya bisa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kerjasamanya dan waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.